Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat program yaitu program pintar sederhana yang terdiri dari eh, beberapa fitur yaitu kalkulator, absensi, dan kuis. Di sini pengguna ingin memasukkan input yang berisi nomor pilihan yang diinginkan yaitu satu, 2, atau 3. Jika pengguna memasukkan fitur 1, maka yang keluar akan kalkulator sederhana. Saya akan menjelaskan tentang kalkulator sederhana. Yang pertama, di sini judulnya kalkulator sederhana yang di bawahnya ada keterangannya. Yang pertama itu operasi yang bisa digunakan itu tambah, kurang, kali, bagi, dan perpangkatan. Contoh-contoh input yang bisa digunakan yaitu seperti 2 tambah 4 dikali 2 dikali 2 dikurang 2. Bisa kita coba menjalankannya. Masukkan operasi kita di sini coba 5 tambah tambah 3 di dikali 2. Jadi hasilnya akan keluar 11 ya. Lalu untuk keterangan yang terakhir itu ada ketik exit untuk keluar dari program. Di sini kami menggunakan while true agar program terus menerus berjalan sampai pengguna menggunakan exit. Exit berfungsi untuk memberhentikan program. Jika pengguna mengetik exit, maka program akan menjalankan print, lalu akan ngebreak. Break itu memberhentikan eh, program secara langsung. Kita coba aja di sini exit. Nah, terima kasih telah menggunakan kalkulator. Jadi langsung break. Kami menggunakan try untuk penggunaan error. Setiap yang di dalam operasi dalam kurung inputan itu kita sebut sebagai char atau sebagai variabel sementara. Jika char tidak sesuai dengan operasi yang di sini, kita akan membuat dia menjadi value error. Ya, di sini kita mempunyai variabel hasil untuk menghitung hasil tersebut. Di dalam variabel tersebut, kita mempunyai yang namanya eval dan dalam kurung operasi yang kita buat tadi. Fungsi eval itu adalah menghitung operasi dalam bentuk string. Lalu kita akan memprint hasil dari eval tersebut dengan memanggil variabel hasil. Oke, di bawah itu tadi kami membuat beberapa jenis error. Yang pertama itu ada except zero division error, yaitu error yang tidak dapat dibagi dengan 0. Jika kita membuat inputan dibagi dengan 0, maka akan di print error tidak dapat dibagi dengan 0. Lalu selanjutnya ada exception SA, yaitu jika ada kesalahan pada inputan yang tidak valid. Jika kita, exception ini berhubungan dengan value error. Jika value error aktif, maka exception juga akan aktif. Oke, kita akan melanjutkan yaitu kita akan menjalankan fitur absensi. Di sini kita mempunyai fitur absensi di ketika kita membuat di inputan sebelumnya yang pertama kali program jalan itu kita akan membuat itu tulisannya angkanya 2 agar fitur keduanya jalan yaitu absensi. Pertama kita mempunyai judul absensi sederhana. Di sini kita mempunyai beberapa isi dari sini yaitu murid-murid karena di sini absensi. Nah, lalu kita akan berarti ini kan di dalam list ini kita mempunyai nama yang udah tertera. Di sini kita di bawahnya itu apakah Anda mempunyai eh, mahasiswa baru? Di sini kita akan bisa menambahkan mahasiswa jika kita buat itu ya itu iya, jawabannya iya di inputannya. Jika tidak, dia akan mengabaikannya ya lanjut ke ini. Karena kan di if ini kita jika dia membuat jawabannya iya, dia akan ininya jalan. Kalau tidak, dia akan tidak jalan.
Di sini kita mempunyai eh, set sejenis penyimpanan hasil untuk absensi nanti. Nah, di sini kita eh, eh, program yang akan dijalankannya itu di sini nanti. Program utamanya untuk absensi. Karena di atas tadi untuk penambahan dari list mahasiswa, di sinilah program untuk yang utamanya. Ini kita mempunyai namanya program absensi kelas. Ini keterangannya masukkan kriteria dengan kode berikut, yaitu H untuk hadir, S untuk sakit, I untuk izin, dan A untuk alpha. Di sini kita akan pertama-tama menggunakan for untuk looping untuk nama-nama mahasiswanya. Pertama, namain mahasiswa. Di sini kita tadi mempunyai variabel mahasiswa untuk listnya. Berarti setiap yang di dalam list ini itu kita sebut sebagai nama variabel sebagai variabel sementara. Pertama kita di bawahnya kita punya itu variabel status untuk ininya status mahasiswanya. Pertama kita minta input karena kita looping dia akan menampilkan. Nah, kita contohkan dulu biar lebih enaknya. Kita buat di sini dua. Nah, kita buat tidak aja, tidak. Kalau kita buat contoh ianya dulu, iya. Kita nambahnya contohnya di sini siapa? Eh, siapa ya? Messi. Messi. Oke, nah di sini kan, di sinilah program utamanya tadi. Pertama kita minta input. Nah, di sini kan kita pakai for, jadi dia akan berurutan. Nah, di sini kita pertama ada Melvin, Rafli, jadi dia akan meminta berurutan sesuai dari list tersebut. Jadi pertama dia minta Melvin. Melvin ini kan di sini ada F nama itu Melvin tadi manggil nama dari list tersebut. Nah, titik dua kita menggunakan upper. Nah, di sini kita buat dia hadir. Oke, dia menyimpannya itu ke dalam absensi. Nah, di sini kan kalau kita buatnya kosong atau salah input, dia akan otomatis alpha. Di sini A, otomatis alpha. Karena di sini A itu keterangannya A itu alpha. Kita buat sini atau kosong, kita buat di sini sakit. Nah, ini apa? Mesinya izin lah. Mesinya ikut lomba. Mesinya ikut lomba. Nah, jadi di sini kan kita untuk menambahnya yang tadi absensi itu nama-nama yang tadi itu akan ditambahkan ke dalam absensi. Tapi di sini kan absensi itu nanti eh, sebagai statusnya juga. Jadi di sini kita akan memprint hasilnya. For nama status in absensi. Jadi di dalam berarti nama dan status itu dalam absensi. Jadi data yang tadinya itu nama itu kayak misalnya Melvin, status yang kita buat tadi di inputan itu kan tersimpan di dalam absensi. Nah, di bagian sini ke bawah itu adalah output. Di sini kita membuat dua output yang standar dan yang menarik. Nah, pertama itu, nah di sini kan tadi nama dan status itu dalam absensi. Kita tambah dengan item. Nah, kita print nama tadi, ya ini contohnya Melvin, nama yang udah dalam list, status yang kita buat tadi itu kita buat pertama hadir ya kan. Ini hadir, pertama kita buat hadir ya kan. Roughly key itu kan tidak ada dalam HSIA, hadir sakit izin alpha. Jadi otomatis jadi alpha. Mana tadi? Oh, kayak kan di sini format nama, manggil nama, titik dua, status. Jadi di sini kan udah gitu. Jadi ngulang-ulang terus sesuai berdasarkan urutan dari list tersebut. Nah, di bawahnya kita ada jenis output kedua yang lebih menarik, yaitu ini. Tadi kan ini kosongan, di sini yang lebih menariknya. Pertama kita buat ini untuk judul. Nah, ini untuk garisnya untuk sebagai buat menarik, judul, garis. Nah, di sini kita pakai format nomor itu seperti biasa tulisan nomor. Titik dua kecil dari 4 itu berarti kita memisahkan antara eh, aturan penulisannya. Jadi di sini kecil dari itu berguna untuk rata kiri.
4 ini berarti kita menggunakan 4 kolom. Misalnya N, O, di sini kan, nah kita, nah di sini sabar, 1, 2, no, 2, jadi di sini ada 4, kita menggunakan 4, dan seterusnya. Ini rata kiri juga, menggunakan 15 kolom, menggunakan 15, apalah namanya, kolom mungkin. Nah, selanjutnya itu kan untuk judul. Nah, di bawahnya kita ada nomor, ini variabel, sebuah variabel. Ada variabel pertama, variabelnya itu pertama no, berarti di dalam variabel itu ada nilainya 1. Untuk kita membuatkan ini nomor-nomornya. Nomor 1, 2, 3. Jadi di sini ada nama, status, in absensi, seperti kayak tadi. Jadi nama dan status itu di dalam absensi. Kita print nomor, data kiri, berarti nomor tadi kan. Nomornya kan belum kita apa-apain, jadi di printnya 1, sini 1. Nah, habis itu di sini kan data kiri kita ambil 4 baris. Berarti kan di sini ada 4. Nah, pandai-pandai lah cara nengoknya. Nah, lanjutnya di sini kita ada nama, manggil nama, Melvin. Kita ambil di sini ini biar lebih lurus. Kita ambil terus sampai ke bawah 15. Statusnya juga di sini yang tadi yang kita buat inputannya. Jadi di sini nambah 1. Nah, berarti si nomor itu nilainya menjadi tambah 1 lagi. Jadi ini berubah jadi 1 tambah 1 yaitu 2. Pintar. Nah, di sini ada keterangan untuk memastikannya. Jadi untuk hasil di outputnya kita buat keterangan lagi. Karena di judulnya tadi udah ada keterangan, kita buat keterangan lagi biar lebih ingat. Di sini ada keterangan hadir, sakit, izin, alpa. Di sini juga keterangan hadir, sakit, izin, alpa. Selanjutnya kita buat terima kasih, absensi selesai. Not jika kehadiran tidak diketahui, otomatis alpa. Jadi ada yang komen. Oke, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah program login dan quiz menggunakan Python. Program ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu login, mode admin, dan pengerjaan quiz. Pertama-tama saya membuat data akun menggunakan dictionary. Di sini. Di sini terdapat satu akun admin dan beberapa peserta quiz. Di sini yang pertama di sini ada admin dan yang ketiga ini adalah user. Terus yang di tempat kosong ini adalah tempat untuk menyimpan soalnya. Jadi di tempat soal ini eh, sudah menyiapkan ruang yang kosong untuk soal-soal kuis nantinya yang akan ditambahkan oleh adminnya. Selanjutnya ke proses login. Untuk proses login itu, program menampilkan menu login dan meminta user untuk memasukkan username dan password. Di sini username dan password. Terus program akan mengecek apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data akunnya. Selanjutnya di mode admin. Di mode admin ini program akan memasukkan sebuah soal quiz yang akan dijawab oleh user. Soal-soal yang disimpan yang dalam bentuk tuple tadi itu ada bentuk dalam pertanyaan dan jawaban. Terus dalam mode admin ini program akan menambahkan soal quiz dan soal yang disimpan tadi dalam bentuk tuple yaitu pertanyaan dan jawaban akan diubah menjadi huruf kecil agar lebih mudah saat di pengecekan. Selanjutnya ada quiz. Setelah admin selesai menambahkan soal atau jika yang login adalah user, maka quiz akan dimulai. Program akan mengecek apakah soal sudah tersedia atau belum. Untuk proses pengerjaan kuisnya, kuis dijalankan menggunakan perulangan for sehingga soal akan ditampilkan satu persatu. Dengan kalau di user, user akan menampilkan outputnya seperti ada jawaban yang benar atau salah dan skor akan bertambah 1
atau kurang jika benar atau salah. Di sini saya akan mencoba menjalankannya. Nah, nah, nah. Di sini saya akan membuat soalnya dulu menggunakan mode adminnya. Saya akan memasukkan soalnya misalnya 1 ditambah 1 sama dengan berapa. Nanti jawabannya hasilnya adalah 2 dalam bentuk string ya. Kalau ingin menambah soal lagi bisa memasukkan input Y, kalau tidak bisa memasukkan input N. Terus setelah kuis dimulai, di sini akan timbul output yaitu dari 1 ditambah 1 sama dengan berapa, hasilnya adalah 2. Dan di sini skornya bisa dilihat dari jumlah soalnya 1, yang benar 1, dan nama admin. Terus kita akan mencoba em, memulainya lagi dengan user ya. Nah, aku tutup sampai di sini ya. Eh, saya akan tutup dengan mengakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.